Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami sekarang berada di TK Pembina Islam, Ustaz ya. Tepatnya di samping LSB Rokan Hulu, Ustaz ya. Baik, untuk kesempatan berikut ini kami akan menyampaikan sedikit tausiah, Ustaz, mengenai penyakit. Dulu udah ada penyakit rumah tangga, Ustaz ya. Betul. Banyak itu, Ustaz. Iya, iya. Kalau nggak salah kita bicara masalah itu tuh dua tahap. Dua tahap. Dosis, Ada kalau nggak salah dulu ada 10. Iya. Kita udah bahas, kita kupas satu persatu. Sekarang ada lagi penyakitnya. Penyakit batin. Batin. Apa yang penyakit batin itu yang dimaksud oleh kita semua adalah penyakit rohani. Jiwa. Jadi apa contoh-contohnya dan bagaimana kiat untuk supaya kita jangan kena penyakit batin tuh. Dan penyakit batin itu banyak saja. Ya. Salah satunya penyakit iri hati, dengki, sombong juga termasuk. Masuk. Jadi untuk lebih lanjutnya, mari kita simak penjelasan Ustaz kita Sulaiman Umar. Kepada Ustaz dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami doakan selalu para YouTuber dimanapun berada dan yang selalu mengikuti channel Ilmu Cahaya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang belum menikah semoga menikah. Yang belum punya anak semoga diberikan Allah keturunan padanya. Padanya. Baik, sebagaimana yang telah disampaikan MC tadi, masalah penyakit jiwa. Ya. Yang pertama, bahwasanya di dalam diri kita ini ada yang disebut dengan mudghatun. Mudghatun. Artinya adalah segumpal daging. Ala wa inna fil jasad mudghatun. Ketahuilah bahwa di dalam diri kalian itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah jasad itu. Apabila segumpal itu buruk, maka buruk pula lah anggota tubuh atau jasad. Dinamakan dengan apa, Ustaz? Maka yang disebut adalah hati. Itu. Segumpal daging itu maksudnya hati. Warna hitam tuh, Ustaz? Merah. Oh, merah. Oh, yang warna hitam itu apa, Ustaz? Empedu ya, Ustaz. Jadi penyakit hati ini tadi saya kita katakan contohnya Ustaz iri hati ya. Atau dengki. Bagaimana, Ustaz? Ya. Dalam peradaban kehidupan manusia ada penyakit yang paling tertua. Ya. Yaitu adalah penyakit hasad. Dan ini dibawa pertama sekalinya ada terjadi pada anak Nabi Adam alaihissalam. Yaitu adalah Habil dan Qabil. Yang dibunuh siapa? Habil ya. Inilah cikal bakal munculnya penyakit hasad. Maka penyakit yang tertua dalam peradaban umat manusia yaitu adalah penyakit hasad. Apa makna hasad ini? Hasad ini adalah berusaha atau tidak senang melihat nikmat yang telah Allah berikan kepada seseorang. Lalu timbullah di dalam hatinya bagaimana nikmat itu hilang dari orang itu. Dapat sama dia atau hilang semuanya. Inilah penyakit ini. Itu contoh pembunuhan tuh, Ustaz ya. Pembunuhan karakter bisa juga. Karena hasad ini hasad juga ya. Hasad. Sama dengan dengki, Ustaz. Sebenarnya itu. Dengki, iri hati, hasad. Itu juga. Itu juga sebenarnya. Cuma namanya beda. Zaman sekarang, Ustaz, banyak, Ustaz. Kalau kita survei, kalau ada alat deteksi, mendeteksi penyakit hasad ini, dipasang alat itu, lalu dibuat di depan pintu masjid. Setiap ada orang punya ada penyakit berbunyilah terdeteksi itu. Penyakitnya. Penyakitnya nampak. Kalau nggak ada penyakit,
diam aja dia. Diam alat itu. Kalau sekiranya ada mau beli? Kalau diusahakan Ustaz, usahakan. Iya, iya. Tapi ada contohnya Ustaz. Iya, Kalau misalnya penyakit hati itu sekarang contohnya Ustaz ya, orang nggak boleh mendapat nikmat banyak. Iya, itu termasuk ada sifat hasad. Ada orang beli mobil. Nah, ini contohnya. Iya, iya. Kira si korupsi. Padahal dia Prasangka bekerja buruk. keras siang malam, banting Iya, iya. tulang Banting mencari tulang uang, siang malam. kumpul-kumpul buat DP. Iya, pulang pagi, pulang petang. Ya, P4 Siang malam banting tulang. Nah, Jadi dia membeli mobil itu atau kredit mobil. Bilanglah dia penyakit hatinya itu oleh kita dengki. Padahal tidak boleh kita katakan Ustaz ya. Iya, Karena bukti tidak ada. Bukti tidak ada. Banyak zaman sekarang Ustaz. Iya, Dia udah bekerja sekitar 1 bulan, ya, dapat DP mobil. Iya, iya. Yang sebelah sakit ya Ustaz. Demam. Demam. Gara-gara orang beli mobil. Seharusnya kita gembira. Gembira, bersyukur kita kan. Bersyukur kita bagaimana saya numpang. Kalau nanti saya sakit. Kalau saya sakit atau pergi jauh-jauh. Iya. Misalnya dapat kita dia tahu itu keluarga kita. Atau itu tempat kita tinggal, family lah. Bisa kita numpang mobilnya. Iya. Yang sekarang kan kalau mobil pickup itu banyak. Orang mau kalau pickup, tapi kalau mobil pribadi orang enggak mau. seperti Innova, Panza itu payah lah. Dan dia pun orang ini sadar dia gak mau numpang tuh. Tapi kalau mobil pickup 300 mau dia. Mau. Ya. Jadi salah satu penyakit jiwa atau hati tadi adalah hasad. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadat hum rijsan. Dan di dalam hati mereka sudah ada penyakit. Marid. Penyakit salah satunya adalah penyakit hasad tadi. Ada juga ayat yang lain-lain Ustaz. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada juga lagi. Walahum azabun alim. Al-Baqarah. Artinya maka Allah akan nambah penyakit. Kalau penyakit hati. Penyakit hati. Iya, penyakit hati. Apalagi Ustaz, selain dari penyakit hati ada enggak penyakit batin yang lain? Penyakit batin yang lain yang kedua adalah penyakit sombong. Oh, sombong. Sombong ini termasuk. Wala tamsil fil ardi marohan. Wala tamsil fil ardi marohan. Janganlah kalian berjalan di atas muka bumi ini dengan congkak atau sombong. Bagaimana itu kriteria sombong? Ya, jadi sombong ini sebenarnya tidak menerima ketika seseorang memberikan nasihat kepadanya. Lalu dia berkata, abang lu lagi aku nasihat, aku sekolah S2, abang SMA. Abang tamat SD. SD dia. Aku sekolah kuliah, S1, S2 banyak S-nya. Sombong ya. Boleh katakan sombong. Sombong artinya tidak mau menerima apa yang dikatakan orang kepadanya untuk memberikan kebenaran yang terbaik. Saja. Maka sombong. Jadi sombong ini tidak bisa mencium bau surga. Jadi sombong itu ada juga kayak orang menilai saja. Iya. Tidak mau dia berbicara. Belum tentu tuh. Belum tentu dia sombong. Padahal sakit mulut dia mungkin. Iya. Sariawan. Jadi kita jangan menduga-duga yang tidak-tidak. Iya. Artinya tetap berpikir husnuzon. Jangan suuzon. Ya, jadi sombong tadi, jika ada penyakit sombong di dalam hati kita, maka kita tak bisa mencium bau surga. Tidak bisa mencium bau surga. Karena bau surga itu sudah tercium dalam ceritanya 500 tahun perjalanan. Jauh Ustaz ya, 500 tahun. Iya, 500 tahun perjalanan. Iya. Oke Ustaz, ada lagi yang ketiga, penyakit hati yang ketiga yaitu adalah namanya sum'ah. Sum'ah ini maknanya adalah ingin didengar perbuatan baiknya. Jadi ketika ada orang menceritakan perbuatan baiknya, maka dia senang. Itu apa maksud dengan ria itu sama? Ria agak beda sedikit. Ya. Jadi sum'ah ini man samma'a sama'allahu bihi.
Ya. Barang siapa yang ingin hendak didengar perbuatan baiknya, maka kelak pada mahsyar Allah perlihatkan kepada semua orang. Oh, nampak lah, oh inilah si anu yang dulu. Ada ciri-cirinya besok di akhirat tuh kalau orang yang tadi itu, Ustaz. Nah, bagaimana dia posisi? Iya, nanti dia akan merasa malu, minder dengan sendirinya. Karena Allah sebutkan, inilah dulu orang yang berbuat amal bukan karenaku, maka setelah itu carilah orang yang kau puja-puja. Jadi orang yang mengatakan Tuhan dulu itu saja. Nah, mana Tuhan yang kalian bangga itu? Begitu saja. Kalian meminta bukan karena aku, tapi karena manusia. Carilah manusia itu. Carilah manusia yang taklah imbalan kepadanya. Itu adalah penyakit sum'ah. Itu yang boleh cuma Allah saja. Allah punya. Allah yang punya itu saja. Ya. Penyakit sombong itu Allah. Allah. Janganlah kita manusia. Selendangnya Allah, pakaiannya Allah. Pakaian Allah. Ya. Itu yang ketiga saja. Ya, yang tiga. Yang keempat, ya berapa macam Ustaz? Banyak sebenarnya. Terus saja lah Ustaz. Kita teruskan. Jadi, pokoknya banyak penjadi. Yang keempat. Yang keempat, seperti yang dikatakan MC tadi, ada penyakit ria. Ria. Ria juga termasuk. Ria, menampakkan. Jadi ria ini kata Imam Al-Ghazali adalah menampakkan amal baiknya. Menampakkan seperti apa? Kalau dia bersedekah, dia sebut-sebutkan. Dia sebutkan. Sekian. Ya, ini bahaya nih, menimbulkan penyakit ria. Kalau orang lain mengatakan Ustaz? Beda. Si anu bersedekah, tapi bukan dia yang mengatakan. Boleh? Biasa-biasa saja, boleh hal yang demikian. Jangan kita yang bersedekah itu yang mengatakan. Yang mengatakan. Jadi itu tidak boleh. Ria. Bahkan ria ini termasuk salah satu bahagian daripada syirik. Syirik ya? Syirik kecil. Syirik kecil. Maka kata Rasulullah, itu menyekutukan Allah. Maka kata Rasulullah dengan para sahabat, setelah nanti aku telah tiada, yang aku khawatirkan terhadap kalian bukanlah kalian banyak punya harta, tapi yang kau khawatirkan ada timbul rasa ria di dalam diri kalian. Maka kita harus berhati-hati dengan penyakit ria ini. Jangan sampai amal ibadah kita sudah sekian banyak kita buat. Kalau penyakit ria itu ingin dipuji orang. Iya. Ingin diperlihatkan. Aku kalau misalnya si anu itu kalau pergi sholat. Mantap. Mantap. Dia pun enggak lagi Ustaz. Naiklah pundak Ustaz. Begini-gini. Tinggi jadi kan. Itu seolah-olah ria itu Ustaz. Ya, itu bisa menimbulkan ria. Menimbulkan ria. Oke, Ustaz. Ya kita lanjut Ustaz yang kelima. Yang kelima batin. Ada lagi penyakit batin disebut dengan ujub. Ujub. Takabur? Takabur juga masuk. Ujub ini maknanya adalah merasa kagum atas diri dia. Orang tidak memuji dia, tidak ada pujian, tidak ada dia mendengar perbuatan baiknya, tapi timbul dalam hatinya kagum dengan diri dia. Apa contoh kata-kata ujub? Ujub itu. Ini bukan seperti kata-kata, tapi seakan-akan dia, rupanya orang tuh senang dengan ceramah kita. Atau begini Ustaz. Dia itu karena dapat dari saya. Itu. Jadi seolah-olah dia menunjukkan kemampuan dia itu Ustaz. Si anu tuh dapat itu. Saya yang berikan. Iya. Dari saya tuh kalau enggak belum tentu dapat dia. Bagaimana itu Ustaz? Itu penyakit seperti itu termasuk daripada ria. Ria juga. Ria. Kalau ujub ini tidak ada seperti verbal kata-kata, tapi muncul dari diri dia. Kagum dengan diri dia. Menampakkan. Iya. Kagum dia dengan diri dia sendiri. Misalnya, contoh. Dia jualan misalnya. Di-share. Macam-macam lah di-share kan. Ya. Yang lain juga men-share. Ya. Tapi yang lain itu tidak seberapa banyak yang menyukainya. Tapi dia banyak yang menyukainya. Lalu dalam diri dia timbullah semacam ujub. Kagum dengan diri dia. Nah, ini adalah salah satu bentuk penyakit hati. Ya. Kami kembalikan kepada MC. Ya. Berikut yang ke-7 saja. Pertama tadi ada penyakit hasad. Sombong. Sum'ah. Ya. Ria, ujub. Masuk yang ke-6. Yang ke-6 ada lagi nama penyakitnya adalah penyakit kebodohan. Dari batin Ustaz ya? Iya. Apa sih? Kebodohan. Bodoh juga termasuk dari batin Ustaz? Ini juga penyakit ini. Bodoh Ustaz? Iya, tapi tidak membahayakan
orang lain, cuma bahaya Jahil di kalau bahasa Arab. jahil. Bodoh. Stupid. Bahasa Inggris. Stupid. Stupid bahasa Inggrisnya. Apa contoh Ustaz? Kalau penyakit bodoh itu Ustaz? Penyakit bodoh ini pertama tidak mau belajar. Ini juga penyakit ini. Atau diberi pelajaran juga tidak mau. Tidak mau menerima. Tidak mau menerima. Tidak mau menerima. Tapi masih bisa diobati. Selagi dia mau. selagi dia mau. Ya, mau belajar, menuntut ilmu. menuntut Maka ilmu. kebodohan itu akan hilang Ya, dengan hilang. berproses belajar. Zaman sekarang kita payah nih Ustaz, belajar aja anak-anak tengoklah. Daring, Iya, bertambah bodoh. tambah Ustaz. Tambah bodoh. Yang pintar tuh emaknya dengan ayah. Iya. Anaknya kerjanya lain-lain. Main Makanya yang HP belajar. segala macam. Yang berikut Ustaz, yang ke-8, Yang tadi aja, terakhir. yang ke-7, Iya, yang ke-6 tadi. yang ke-6. Yang ke-7 enggak ada lagi Ustaz. Kita mengobatinya. Nah, Cara mengobatinya Iya. Ustaz. iya. Ini. Jadi Bagaimana kiat-kiatnya supaya kita bisa mengobati penyakit tadi itu Ustaz? ya, di antara penyakit-penyakit yang sudah kita sampaikan tadi, Iya. tentu Allah telah menurunkan obat. Setiap penyakit Ada obatnya. ada obatnya. Iya. Nah, ya. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan telah kami turunkan Al-Qur'an Syifa. syifa Ya, sebagai sebagai obat. rahmatan lil Lil alamin. alamin. Rahmat bagi Bagi sekalian rahmat alam. sekalian alam. Yang pertama, cara mengobati hati yang sakit, yang pertama adalah sering-sering membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu obat. Obat. Itu Jadi Ustaz, obat ya. Baik penyakit badan yang tampak Ya. maupun yang tidak tampak. Ya. Maka rajin membaca Al-Qur'an. Yang Hadis. kedua, Hadis juga Ustaz, ya, kalau perlu. hadis ini mengetahui. Mengetahui Ya, kalau baca Al-Qur'an ini sifatnya obat. obat. Walaupun kita tidak tahu arti ayat yang kita bacakan, tapi secara spontan dia dapat membuat hati merasa tenang. Tenang, ya. Lalu yang kedua, cara mengobatinya adalah dengan cara berzikir. Zikir, Mengingat Allah. Nah, zikir. Lalu yang ketiga, cara mengobatinya tentu kita harus kenali dulu penyakitnya. Kalau kita sudah kenal penyakitnya, maka obati dengan apa kira-kira? Kira-kira Ustaz, dengan ini mendengarkan ceramah bisa nggak, Ustaz? Bisa. Mendengarkan tausiah. Tausiah, Ya, mendengarkan orang mengaji di Ngaji masjid. bisa. Kalau nggak bisa kita mengaji, Iya. dengar pengajian di masjid, Iya. pidato, Heeh. ceramah-ceramah Ceramah orang lain, agama. boleh. Boleh. Sama seperti kita sakit kepala. Nah, Maka kita kenali dulu sakitnya, setelah itu kita cari obatnya. Mungkin obatnya. pramek. segala macam. Iya. Ya, betul. Nah, jadi untuk mengobatinya mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak yang lain lagi. Oke, Ustaz. Itu saja Ustaz yang dapat kita bicarakan Ustaz ya. Ya. Sore hari ini Ustaz ya. Ada lagi tambahan Ustaz? Saya serahkan kepada MC saya. Jadi tadi sudah kita katakan dari awal tuh nama-nama penyakit dan cara berobatnya cuma gampang Ustaz. Gampang. Tapi ini jarang orang mau Ustaz. Iya. Gampang, mudah, tapi orang tidak suka. Mm-mm. Dia maunya mungkin ada juga penyakit hati ini Ustaz ya. Mm-mm. Iya, iya. Rekreasi. Oh, Obat, Ustaz. Dibawa pergi istilahnya. Mm-mm. Pergilah kita tamasa atau keliling. tur. Oh, berarti Itu ini penyakit apa Ustaz? ini Kalau di batin nih. namanya ini sedih nih. Bukan penyakit dia, tapi kondisi hati dia dalam kondisi tidak bahagia. Kan penyakit juga ada Ustaz. Ya. Kalau bahagia Tandanya ini- Ustaz, Ah, setelah dia pergi ah. 2 hari 3 hari, hilang penyakitnya. Iya, artinya Artinya dia senang karena obatnya setelah dia pergi ke tempat misalnya Sumbar, ya wisata. kan baru, Mm-mm. tempat-tempat rekreasi lah. Iya. Yang jarang dia Iya. nampak. Berarti di luar daripada penyakit yang kita sampaikan tadi ini. Oh, di luar itu ya. Iya. Karena kondisi hati dia. Jadi mungkin cara mengobatinya Ustaz, dengan itu Ustaz. bawa rekreasi ya. Bawalah rekreasi santai, Iya, ya, Ustaz, ya. betul. Mudah-mudahan kita
sehat, Sehat, ya kan? iya. Penyakit yang tadi itu mudah-mudahan hilang, Ustaz, ya. Hilang. Kalau penyakit ada enggak penyakit orang berutang, Ustaz? Itu kalau orang Penyakit lah itu, Ustaz. sering-sering berutang itu itu penyakit. Kan batin juga tuh, Ustaz. Iya. Tapi bukan termasuk penyakit hati dia. Penyakit apa, Ustaz? Itu penyakit di luar hati namanya. Iya, ada Iya. si anu tuh kalau enggak berutang enggak senang dia. Iya. Itu boleh dikatakan kebiasaannya itu. Oh, kebiasaan dia berutang, Kebiasaan, Ustaz, ya. ya, kebiasaan. Kalau dibawa dalam penyakit batinnya, dalam penyakit batin itu tidak ada utang. Oh, enggak ada ya. Tidak ada. Di luar tuh, Ustaz, Di ya. luar ya. Jadi penyakit yang 7 tadi itu yang ada, Ustaz, ya. Iya. Yang telah kita uraikan satu persatu. Contohnya enggak seberapa tadi, Ustaz, ya, Iya, tapi ada. Tapi ada. Oke, demikian saja, Ustaz, ya. Iya, iya. Kajian kita sore hari ini. Saya Sahrial dan ini Ustadz kita Sulaiman Umar. Waktu telah kami beberkan saja. Iya. Walaupun panjang atau sedikitnya dalam komentar. Nanti boleh kita sampaikan komentar Anda Iya. di bawah nih, Ustadz, ya. Silakan komen Silakan komen. di bawah. Kalau ini. kurang puas, Iya. katakan kurang puas. Iya, tinggalkan Nah, komentarnya. tinggal ke komentar. Kami, insya Allah kami jawab, Ustadz, ya. Iya, insya Allah. Kita jawab, kita balas apa yang Anda katakan itu. Ya. Oke, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.